Gen B, apa kabar semuanya? Semoga kabar kalian sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan namaku Maria Ayu Agiswari Santika, biasa dipanggil Agis. Aku dari Divisi Publikasi dan Sosialisasi Gen B Bali Komisariat Undiksa. Perlu diketahui sebelumnya bahwa kegiatan Genbira ini, yaitu Gen B Bicara, merupakan salah satu program kerja dari Divisi Publikasi dan Sosialisasi Gen B Bali Komisariat Undiksa, yang mana akan mengundang narasumber-narasumber yang tentunya akan berkaitan dengan topik-topik yang akan diangkat pada tema di setiap Genbiranya. Nah, jadi untuk tema Genbira pada kesempatan kali ini adalah Fun, Focus, Update, and Network, Leadership Learning, The Perspective of Gen B Undiksa Women. Nah, berarti tema dari Genbira kali ini adalah mengenai kepemimpinan perempuan. Nah, jadi tentunya kami mengundang narasumber yang berkaitan dengan tema Genbira kali ini. Langsung saja kita panggil Kak Asri. Halo Kak Asri. Hai Agis. Gimana kabarnya Kak? Baik Agis. Oh, baik. Nah, jadi perlu diketahui Kak Asri ini adalah Ketua Gen B Bali Komisariat Undiksa periode 2021-2022. Nah, jadi karena temanya adalah kepemimpinan perempuan dan Kak Asri tentunya seorang perempuan ya, teman-teman udah lihat semua. Dan Kak Asri merupakan Ketua Gen B Bali Komisariat Undiksa ya di periode 2021-2022. Wah. Jadi karena tadi kabar Kak Asri baik, sekarang kegiatan Kak Asri apa aja sih? Kalau kegiatannya belakangan ini sih nggak ada kegiatan yang terlalu gini ya, karena kan aku udah ujian skripsi juga, jadi tinggal menunggu waktu wisuda dan sambil mengisi waktu luang juga sambil ngajar-ngajar aja. Oke, jadi memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin ya. Oke, mungkin di sini aku kepo sih sama Kak Asri, jadi mungkin aku bakal nanya-nanya santai lah, nggak sesusah soal matematika Kak ya. Mau nanya, santai aja. Nggak perlu belajar, kayaknya udah bisa jawab sih ya. Nah, jadi kan Kak Asri ini Ketua Gen B Komisariat Undiksa gitu ya di periode 2021-2022. Jadi gimana sih awal mulanya Kak Asri bisa mendaftar atau mencalonkan diri sebagai ketua waktu itu? Oke. Sebelumnya aku sharing sedikit ya Gis ya. Mungkin aku flashback sedikit awal mula aku tahu Gen B itu apa. Karena sebelumnya aku nggak tahu juga beasiswa apa aja yang ada di Undiksa juga aku nggak tahu. Jadi kebetulan ada beberapa kakak tingkat yang mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia ini sebelumnya. Dan kebetulan kakak tingkat itu ada di jurusan matematika. Jadi pertama aku kepoin dulu kegiatan-kegiatan yang pernah mereka ikutin, kegiatan-kegiatan yang mereka laksanain itu benar-benar menarik bagi aku. Jadi karena aku tertarik dengan kegiatannya, lalu aku tanya kakaknya itu tuh sebenarnya kegiatan apa? Oh, dikasih tau lah, ternyata itu suatu komunitas yang disebut dengan Generasi Baru Indonesia, yang merupakan komunitas bagi mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, saat itu mulailah ada pendaftarannya. Awalnya sih coba-coba aja ya, coba-coba aja karena aku juga pernah nyoba beberapa kali bukaan beasiswa. Jadi ya kita coba-coba aja sih untuk beasiswa Gen B ini. Jadi aku coba daftar dan kebetulan diberikan kesempatan untuk join di Gen B. Dan awal mula kenapa aku bisa mencalonkan diri menjadi ketua Gen B Undiksa, sebenarnya nggak ada target sih untuk jadi ketua Gen B Undiksa sendiri, itu nggak ada target. Tapi karena berhubung aku diberikan kesempatan untuk join 2 tahun, dan saat itu persyaratan untuk ketua komis itu kan tahun lalu itu sudah pernah bergabung menjadi anggota Gen B sebelumnya. Jadi ya kita memiliki tanggung jawab lah ya. Aku bersama teman-temanku itu kita runding, jadi siapa-siapa yang mau calon. Jadi itulah awal mulanya kesadaran diri sendiri sih. Karena memiliki tanggung jawab lebih diberikan kesempatan untuk join Gen B. Lanjut nih Kak, aku mau nanya. Jadi berawal dari mencalonkan diri ya, kesadaran diri itu mencalonkan diri sebagai ketua. Terus persiapannya Kak Asri selama pemilihan itu apa aja sih? Kalau boleh tahu. Oke. Kalau ditanya persiapan sih ya, dari sebelum kita proses pemilihan itu, yang pertama mental sih. Aku harus yakin dulu aku mau nyalon, karena kemungkinan itu kan pasti ada. Ada 2 kemungkinan kalau kita nyalon, keterima dan tidak. Siapin mental kalian saat kalian keterima, dan siapkan juga mental kalian saat kalian tidak keterima gitu. Karena itu 2 hal yang pasti akan kalian temui nanti.
kalau kalian mencalonkan diri menjadi ketua. Jadi karena aku udah yakin kesiapanku oke untuk mencalonkan diri menjadi ketua, yang pertama pasti aku mikirin apa sih yang ingin aku bawa ke Genbi ini. Jadi aku rangkum dalam visi misi, terus juga aku mulai memikirkan program kerja dan sekiranya struktur yang akan aku bentuk untuk aku ajak bekerja sama selama setahun. Itu sih persiapan riskan yang harus aku lakuin. Berarti persiapannya mulai yang pertama yang pasti mental, kemudian apa aja yang akan dibawa? Maksudnya program kerja seperti itu ya? Iya. Jadi dari persiapannya Kak Asri, kemudian akhirnya terpilih, bagaimana perasaannya waktu terpilih? Mungkin nggak nyangka, kaget, senang atau gimana sih Kak? Coba dideskripsikan aja. Sebenarnya lebih ke nggak nyangka sih, karena waktu zamanku itu kan ada 3 calon ya. Tiga-tiganya ini calon yang menurutku itu berkompeten, apalagi wakilku ya. Nah itu benar-benar aku pun mengira dia, karena dari segi kesiapan aku rasa mungkin dia lebih siap, segala sesuatu yang harus dipersiapkan dia lebih siap ketimbang aku. Jadi dan waktu pemilihan pun itu suaraku cuma beda satu suara. Jadi ketiga calon yang mencalonkan diri saat pemilihan ketua itu memang benar-benar sudah mempersiapkan dirinya dengan baik, dengan apa yang ingin dia bawa untuk Genbi Uniksa ke depannya gitu sih. Oke, jadi lebih ke enggak nyangka ya, bisa terpilih ya. Apalagi beda poinnya cuma satu. Oh. Persaingannya cukup sengit kayaknya ya. Sengit. Oke. Nah, sudah terpilih begitu kan dengan perasaan tidak nyangka. Apa yang Kak Asri pertama kali siapkan untuk mengemban tugas waktu itu? Kalau misalkan ditanya apa hal pertama yang aku siapin, yang pertama mempersiapkan diri sendiri dulu sih ya. Sekarang aku sudah kepilih nih jadi ketua, jadi aku sebagai ketua apa yang harus aku persiapin terlebih dahulu. Terus setelah itu aku sudah mempersiapkan diri, baru aku coba membentuk, mulailah aku bentuk untuk wakil, sekretaris, struktur kepengurusan yang akan aku ajak kerja selama 1 tahun. Nah nanti untuk program kerja dan lain-lain itu lebih banyak kita bahas bareng-bareng dengan anggota lainnya. Jadi kalau ditanya hal utama yang bakal aku persiapin, itu yang pertama rekan yang akan aku ajak kerja sama. Itu. Jadi karena untuk 1 tahun ke depan kita kan perlu mempersiapkan juga orang-orang yang sekiranya bisa kita ajak bertukar pikiran gitu. Karena yang lebih intens nanti itu komunikasi kan ketua wakil dulu, ketua inti, baru juga di inti kadif, baru anggota-anggota lainnya gitu sih. Oke, jadi bisa aku simpulin waktu terpilih itu yang pertama mempersiapkan diri ya, artinya menyadarkan diri lah seperti itu ya, bahwasannya sudah menjadi ketua gitu. Kemudian mencari orang-orang yang bisa dipercaya. Ya seperti tangan kanan gitu Kak ya. Oke. Nah tentunya dalam mengemban tugas sebagai ketua pasti ada batu-batu kerikil ya. Maksudnya tantangan gitu Kak ya. Itu kalau boleh tahu tantangannya apa aja sih Kak? Kalau tantangan waktu angkatanku itu menurutku lumayan berat ya guys ya, karena aku 2 tahun join Genbi. Untuk tahun pertama itu sistem kepengurusan dari Genbi Komisariat dan Genbi Bali itu masing-masing memiliki divisinya. Tapi waktu saat aku menjabat sebagai ketua, divisi itu hanya dimiliki oleh komisariat. Jadi Genbi Bali itu hanya terdiri dari ketua, jadi sekretaris, bendahara, dan media sosial. Nah, perubahan itu sih yang benar-benar kita harus berpikir, sekarang semua program kerja itu diserahkan ke komisariat. Jadi apa yang akan aku kerjakan, program apa yang akan aku buat, itu tuh semua yang mikirinnya komisariat. Udah nggak ke Genbi Bali lagi. Karena Genbi Bali di sini dia tugasnya itu lebih ke monitoring. Tugas jalan itu semua ada di komisariat. Itu sih yang benar-benar muter otak sih untuk itu, karena kultur yang waktu kepengurusan sebelumnya nggak kayak gitu, yang sekarang kayak gitu tuh itu lumayan sih. Itu guys. Jadi adanya perubahan ya dari tahun sebelumnya yang beda sama tahun waktu Kak Asri menjabat ya, bikin ya sedikit tantangan lah untuk aku, iya, di kepengurusan. Itu tantangan dari Kak Asri ya. Nah selain tantangan, itu kan tantangan karena adanya perubahan dari tahun sebelumnya. Kalau permasalahan ada, pasti pernah ada?
Oh pernah pasti. Kalau suatu organisasi tanpa permasalahan mungkin kurang lengkap ya rasanya ya. Pernah sih ada permasalahan, tapi bagi aku pribadi itu bukan permasalahan yang terlalu signifikan mempengaruhi kita selama kerja sih enggak. Cuma kayak miskomunikasi gitu. Kadang juga ada beberapa anggota yang ya keaktifannya kurang. Itu kan jadi gimana kita ngasih kesadaran untuk mereka biar nanti di akhir itu kan direkap ya. Keaktifan anggota itu semuanya direkap biar tidak bermasalah di akhir. Karena nanti itu kan akan berpengaruh juga ke universitas gitu. Itu sih kita gimana cara kita ngajak teman-teman, karena aku sadarin kita kan dari latar belakang yang berbeda, dari organisasi yang berbeda, kesibukannya juga berbeda. Jadi kadang benturan waktu terkait dengan prokar itu wajar sih. Cuma bagaimana kita komunikasi aja supaya itu bisa kita tutupin lah, atau enggak kendalanya minim gitu. Oke, jadi permasalahannya kebanyakan di komunikasi. Iya, biasanya miskomunikasi sih. Komunikasi, kemudian bagaimana cara kita menyampaikan kepada mungkin anggota-anggota yang keaktifannya kurang seperti itu Kak ya. Nah, misalkan di permasalahan miskomunikasi seperti itu, apa solusi yang bisa Kak Asri tawarkan dalam permasalahan itu? Oke. Kalau terkait dengan komunikasi, ini mungkin sudut pandangnya aku ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan masalahnya di komunikasi, yang pertama kita sebagai ketua kita harus tahu dulu, ini itu merupakan permasalahan organisasi ataukah permasalahan individu anggota kalian. Terkadang kan banyak orang yang mensalahartikan. Kadang ada itu masalahnya sebenarnya itu masalah individu orang tersebut, tapi dibahasnya dalam forum. Itu kan kadang juga salah. Nah, yang pertama kita harus ketahui dulu masalahnya ini itu tuh tergolong masalah di sebuah organisasi yang kalian pimpin atau masalahnya ini antar individu gitu. Kalau misalkan masalahnya ini organisasi, yang pertama pasti kita komunikasi dulu ke inti ya. Karena apapun itu kita juga sebagai seorang ketua perlu pertimbangan utama yang kita dapat itu kan dari pengurus inti kita gitu. Jadi untuk yang kalau ini masalahnya berkaitan dengan organisasi, yang pertama solusi yang bisa aku kasih, kita bahas dulu sama teman-teman inti sebelum kita bawa nanti ke forum gitu. Kalau ini masalahnya individu, mungkin dari ketua langsung aja ke individu orang tersebut, jangan sampai salah. Kadang kan mental orang kita nggak tahu ya. Harusnya itu dibahas perorangan antara ketua dengan anggotanya, tapi dibahas di forum. Harusnya permasalahan itu tidak diketahui oleh yang lain, tapi dibahasnya di forum. Itu sih. Kita harus benar-benar bisa mengkotak-kotakkan mana hal yang bisa kita expose ke teman-teman satu organisasi, mana hal yang harus kita selesaikan. Ya cukup perorangan harian, benar-benar. Iya. Mungkin itu bisa jadi tips dan trik buat teman-teman yang masih bergelut di organisasi dan sering menemukan masalah yang ya mirip dengan masalah yang Kak Asri paparkan tadi, bisa banget. Nah, jadi itu kan merupakan salah satu tantangan lah. Tantangan itu kan menjadi pengalaman Kak ya. Nah, selama menjadi ketua selama 1 tahun yang enggak singkat itu, pengalaman yang paling berkesan buat Kak Asri itu apa sih? Kalau ditanya pengalaman paling berkesan, semua hal yang aku dapat di Genbi itu berkesan bagi aku. Dari awal aku mempersiapkan diri untuk mencalonkan diri menjadi ketua, dari yang awalnya aku belum pede nih, ternyata aku yang harus jadi ketua, sampai aku harus benar-benar aku loh ketuanya sekarang. Jadi apa-apa aku harus siap. Resiko atau enggak hambatan nanti di depannya itu aku harus siap, setidaknya memberikan solusi untuk anggotaku nanti gitu. Terus juga aku ketemu teman-teman yang benar-benar latar belakangnya itu beda sama aku. Itu sih benar-benar pengalaman juga, karena kita bisa tukar pikiran. Karena kan latar belakangku sama wakilku aja berbeda, dengan kadifku aja berbeda, dengan anggotaku apalagi gitu. Jadi pengalaman sharing dengan mereka itu benar-benar memberikan pembelajaran baru buat aku. Dan yang paling aku suka dari Genbi Undiksa sih, dari tahun ke tahun ya, dan aku rasa di tahun ini pun sama, mereka itu sederhana. Jadi aku bukannya menyombongkan atau gimana, yang aku rasakan Genbi Undiksa itu orangnya sederhana. Jadi proker sesederhana apapun kalian bisa diajak gitu. Jadi kalian mau diajak cuma bersih-bersih di pantai doang, habis itu olahraga bareng, itu aja udah benar-benar memberikan benar-benar
buat aku suka karena antusias itu loh kalian. Padahal cuma bersih-bersih doang, kan kita jalan panas-panasan, main bola, udah selesai. Terus juga kalian anggota aku itu nggak pernah menuntut lebih. Ya terkadang, biarpun terkadang kan kalau komis satu seperti ini, Kak kita kapan ya kayak gini, itu kan biasa ya. Tapi mereka nggak pernah menuntut lebih. Apapun kegiatan yang kita laksanain, nggak hanya di Singaraja tuh antusiasnya bener-bener aku suka dan bener-bener berkesan bagi aku. Dan yang paling berkesan itu saat prokarku terakhir, kita ada malam keakraban. Saat namaku disebut, itu tuh apa ya, rasanya tuh oh ternyata aku bisa loh jadi ketua. Itu sih kayak bener-bener ngerasa oh ternyata aku bisa gitu. Meyakinkan diri ternyata aku bisa melihat adik-adikku, apalagi sekarang nih di Genbi yang sekarang ini kan yang join Genbi cuma 8 orang. Dan aku melihat mereka sukses, mereka bisa, itu juga suatu kebanggaan sih bagi aku, benar-benar berkesan bagi aku. Oke, karena tadi Kak Asri sudah sharing tentang pengalaman-pengalaman dan pengalaman yang berkesan selama menjabat sebagai ketua ya, selama setahun. Nah, Kak Asri kan menjabat sebagai ketua, dan Kak Asri tentunya perempuan dong, ya kan? Aku juga perempuan dan aku juga pernah memimpin. Nah, jadi banyak sekali orang-orang yang masih meragukan kepemimpinan seorang perempuan. Ya, mungkin Kak Asri pernah mengalami seperti itu atau bagaimana? Bagaimana tanggapan Kak Asri tentang seorang perempuan menjadi pemimpin? Menurutku ini sebenarnya udah nggak perlu menjadi masalah lagi ya, karena aku sempat baca beberapa sumber, itu sebenarnya ada orang yang dilahirkan sebagai seorang pemimpin, tapi ada juga orang yang berpendapat menjadi seorang pemimpin itu bisa dipelajari melalui sebuah proses dan pengalaman. Jadi pengalaman dan suatu proses itu tidak hanya terjadi di laki-laki saja, di perempuan juga. Kalau zaman sekarang masih berpikir ada jarak antara laki-laki dan perempuan, mungkin itu ya dianya yang kurang upgrade ya. Karena menurutku pribadi sekarang udah nggak ada batasan lagi antara perempuan dan laki-laki. Tapi sepengalamanku, aku juga pernah mendapat pertanyaan, kok bisa sih cewek jadi pemimpin, emang nggak berat? Loh, aku kan juga punya aku juga punya impian, aku juga punya tujuan, kenapa harus berat? Iya kan, menjadi seorang pemimpin itu nggak harus seorang laki-laki, karena aku sebagai perempuan juga aku mau buktiin kalau misalkan kita sebagai perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Keberhasilan seorang pemimpin itu nggak dilihat dari perempuan atau laki-lakinya kalian. Karena keberhasilan dari suatu organisasi yang dipimpin atau keberhasilan dari seorang pemimpin itu dilihat dari bagaimana kalian berpengaruh untuk anggota-anggota kalian. Itu sih menurut aku. Oke, jadi bisa aku simpulin, ya pemimpin itu bukan cuma laki-laki aja, tapi perempuan bisa, karena pemimpin itu ada yang belajar ya, ada yang dari proses, dari pengalaman sehingga bisa menjadi pemimpin dan bisa memberikan pengaruh-pengaruh bagi setiap orang yang dipimpinnya gitu ya. Oke, bagus banget tentang kepemimpinan perempuan, pendapat Kak Asri mengenai kepemimpinan seorang perempuan ya. Nah, jadi menurut aku Kak Asri sudah berhasil menjadi seorang pemimpin perempuan. Jadi aku juga mau tahu dong, mungkin kiat-kiat atau tips dari Kak Asri gimana sih caranya supaya berhasil menjadi seorang pemimpin gitu. Sebelumnya aku mau bilang makasih loh sama Agis, kalau kamu udah bilang aku berhasil, tapi bagiku aku masih banyak belajar ya Agis ya. Kalau misalkan dibilang berhasil, aku berhasil menuntaskan tanggung jawabku. Kalau dibilang berhasil menjadi pemimpin perempuan, mungkin masih banyak hal yang perlu aku perbaiki. Kalau ditanya kiat-kiatnya, nggak jauh beda sih sebenarnya. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, yang pertama itu jangan pernah membedakan. Entah itu kamu kenal sama anggotamu yang satu, nggak kenal sama anggotamu yang lain, itu jangan pernah membedakan. Jadi semua ini sama. Saat kamu join di suatu organisasi ataupun menjadi seorang ketua, jangan pernah menganggap diri kamu itu lebih dari semuanya. Jadi jangan pernah berharap aku lo ketua, aku lebih tahu daripada anggotaku, enggak. Jadi saat kamu masuk ke organisasi yang baru, bawalah dirimu itu menjadi gelas yang kosong. Jadi kamu belajar dari banyak sisi. Ya, enggak dari teman-temanmu aja, mungkin bisa dari pembina, dari lingkungan. Kadang-kadang ada kan beberapa orang di luar organisasi kalian itu yang memberikan kritik juga,
itu kan bagus untuk memberikan pembelajaran lah untuk perbaikan diri kita gitu. Yang pertama itu sih, jangan pernah membedakan, jadi anggaplah kita juga belajar. Jadi saat kita mengkosongkan diri, banyak hal yang bisa kita serap dari orang-orang lain. Tentunya yang positif ya, guys ya. Itu. Terus juga tips yang aku ingin bagi ke teman-teman, ini juga pernah aku share sebelumnya pada teman-teman dari Young Oto Bali. Jadi kita sebagai seorang pemimpin jangan pernah berspekulasi atau menargetkan siapa menjadi apa. Padahal kan sebenarnya sebagai seorang pemimpin itu harus punya target ya teman-teman ya. Tapi bagiku sendiri, kita sebagai seorang pemimpin ada tugas kita untuk regenerasi, itu kan pasti ada. Nah ini, jangan pernah kamu menargetkan siapa menjadi apa. Karena saat kamu menargetkan siapa menjadi apa, kamu akan berfokus kepada orang-orang itu aja. Jadi kita coba lihat dari lebih luas, kita lihat lebih luas. Jangan cuma kamu lihat orang itu saja. Jadi kita lihat teman-teman lihat, terkadang kan banyak teman-teman kita yang pendiam atau gimana tuh kan kadang punya kelebihan yang mungkin kita nggak tahu. Iya, punya potensi tapi kita nggak tahu karena kita nggak pernah berkomunikasi gitu kan. Jadi itu, saat kamu tidak menargetkan siapa menjadi apa, kamu bisa memposisikan dirimu itu sama ke semuanya. Nah, saat itu kamu bisa menilai lebih anggotamu atau teman-temanmu, itu sih. Salah satu tips yang aku bisa kasih ke teman-teman. Jangan pernah kalian menargetkan siapa menjadi apa. Karena juga kedepannya bukan hanya kita sebagai pemimpin yang akan menentukan, manusia bisa berencana, tapi jika Tuhan memiliki jalan, nah itu kan beda lagi ceritanya. Jadi itu sih. Oke, banyak banget dikasih kiat-kiat dari Kak Asri ya. Mungkin bisa jadi pembelajaran buat teman-teman, atau mungkin buat aku sendiri kayaknya bisa jadi tips ya. Karena kan aku juga perempuan dan tentunya aku masih ada kesempatan untuk memimpin ke depannya seperti ya. Jadi karena udah banyak banget kita bicara, baik dari pengalamannya Kak Asri selama menjadi ketua, kemudian pendapat Kak Asri mengenai kepemimpinan seorang perempuan. Nah, mungkin Kak Asri ada pesan yang ingin disampaikan terkait the next woman future leader atau pemimpin perempuan untuk di masa depan. Kalau bicara seorang pemimpin, mungkin aku ulang sekali lagi ya guys ya. Jadi untuk teman-teman, jika kita berbicara seorang pemimpin, jangan pernah beranggapan bahwa kalian itu nggak bisa. Ya, jangan pernah beranggapan aku nggak bisa, temanku kurang banyak, aku susah bersosialisasi. Itu bukan hambatan teman-teman. Karena aku di sini percaya seorang pemimpin itu bisa dibentuk melalui sebuah proses dan pengalaman. Ya, untuk teman-temanku khususnya perempuan masa depan, jangan pernah kalian merasa berkecil hati karena kalian seorang perempuan. Jangan pernah kalian merasa kurang karena kalian seorang perempuan. Jadi mulai sekarang tunjukkanlah hal-hal yang kalian punya. Jadi apa sih kelebihan kalian sebagai seorang perempuan, dan tentunya itu bisa kalian berikan untuk organisasi atau bisa kalian terapkan saat kalian menjadi seorang pemimpin. Karena bahwasanya seorang pemimpin itu tidak dilihat keberhasilannya dari gendernya. Jadi seorang pemimpin itu keberhasilannya dilihat dari apa pengaruh yang bisa dia berikan untuk lingkungannya. Tentunya pengaruh-pengaruh yang positif ya guys ya. Itu sih guys. Oke, bagus banget pesan dari Kak Asri untuk the next woman future leader ya. Mungkin bagi aku tuh penting banget, dan juga bagi teman-teman yang lain juga ini jadi suatu hal yang penting ya buat ingin memimpin. Nah, jadi banyak banget yang bisa aku dapat, pengalaman-pengalaman Kak Asri, kemudian tanggapan-tanggapan Kak Asri yang menurut aku itu bisa menginspirasi diriku sendiri maupun untuk teman-teman juga, para penonton. Tentunya sangat menginspirasi ya, tentang pengalaman dari Kak Asri, kemudian pendapat Kak Asri mengenai kepemimpinan seorang perempuan. Nah, jadi teman-teman, untuk menjadi seorang pemimpin, jadi bisa aku simpulkan ya, untuk menjadi seorang pemimpin tidak dilihat dari gendernya ya, baik laki-laki maupun perempuan itu bisa memimpin. Karena pemimpin itu ada yang dilahirkan, ada juga yang belajar dari proses dan pengalamannya. Jadi teman-teman nggak usah takut
mungkin merasa dirinya perempuan itu nggak usah takut untuk memimpin gitu Kak ya. Apalagi kalau misalnya udah nonton podcast ini sampai terakhir, pasti udah denger dong gimana pengalamannya Kak Asri menjadi seorang pemimpin ya, Ketua Gen dari Komisariat Unisa periode 2021-2022. Dan ingat, keberhasilan seorang pemimpin itu dilihat dari seberapa berpengaruhnya atau pengaruh apa yang telah diberikan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Waduh, keren banget sih Kak Asri. Nah, jadi kayaknya udah banyak banget ya kita ngobrol Kak ya. Iya sih. Dan aku mau ngucapin terima kasih karena sudah berkenan untuk aku kepoin, untuk aku tanya-tanya gitu ya. Terima kasih banyak ya Agis ya. Bahagia banget sih dikasih kesempatan ini sama teman-teman dari Gen Unisa. Oke, dan untuk teman-teman semoga perbincangan kali ini, perbincanganku dengan Kak Asri bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Dan nantikan podcast kami dari Genbira di topik-topik selanjutnya yang tidak kalah menarik. Semoga kalian tidak bosan ya. Aku Agis, sampai jumpa.